Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Izinkan saya hari ini untuk sharing tentang manajemen pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Badrudin MAD. Happy watching! Halo teman-teman, oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen pembelajaran itu seperti apa. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung saja. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, manajemen pembelajaran itu seperti apa, tujuan dari manajemen pembelajaran itu apa, prinsip-prinsip manajemen, dan juga pelaksanaan daripada manajemen pembelajaran itu seperti apa. Oke, kita langsung saja. Ini pengertian manajemen tersendiri. Menurut Undin pada tahun 2010, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni atau melaksanakan dan mengatur. Menurut Mas'ud, sebagaimana yang dikutip dalam buku Undin, berpendapat bahwa manajemen ialah ketata laksanaan atau proses untuk menggunakan sumber daya secara efektif dalam mencapai sasaran tertentu. Nah, selanjutnya ini ada pengertian pembelajaran. Menurut Mulyasa pada tahun 2004, pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nah dari dua pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya manajemen pembelajaran ini adalah suatu proses di mana nantinya kegiatan atau bagaimana tata laksana kegiatan peserta didik agar peserta didik ini menjadi lebih baik dan tentunya mencapai tujuan daripada lembaga tersebut. Oke, yang selanjutnya karena manajemen pembelajaran ini biasanya keterkaitannya dengan tenaga kependidikan, tentunya yang seperti kita tahu tenaga kependidikan itu mungkin lebih erat kaitannya dengan seorang guru. Nah, menurut Mas'ud ada 4 unsur yang harus dipenuhi oleh seorang guru agar bisa memanage pembelajaran itu seperti apa. Yang pertama ini adanya tujuan. Nah, tujuan daripada pembelajaran itu seperti apa, goals-nya atau prestasinya nanti akan seperti apa daripada pembelajaran itu. Selanjutnya ada bahan atau materi pengajaran. Tentunya guru tidak mengajar langsung begitu saja, tentunya harus dipersiapkan bahan dan juga materi ajarnya akan seperti apa gitu, agar anak-anak pun bisa paham. Selanjutnya metode dan alat pengajaran. Nah, metodenya tentunya ada berbagai metode begitu ya. Ada sistem ceramah, diskusi, atau mungkin interaktif begitu ya. Nah, selanjutnya ada alat pengajaran. Nah, alat pengajaran ini pun sangat membantu atau menunjang daripada proses pembelajaran itu seperti apa. Mungkin kalau untuk sekarang banyak ya alat-alat untuk menunjang pembelajaran seperti Infocus, terus juga speaker gitu kan, tentunya atau slide-slide yang cukup menarik begitu ya. Selanjutnya ada evaluasi penilaian. Nah, evaluasi penilaian ini tentunya nantinya akan menjadi hasil nanti di akhir itu akan dievaluasi baik dan buruknya, efektif dan tidaknya daripada proses pembelajaran itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya ini ada pengertian manajemen pembelajaran yang kita tunggu-tunggu nih ya. Oke, manajemen pembelajaran itu apa sih? Menurut Riegel, manajemen pembelajaran adalah berkenaan dengan pemahaman, peningkatan, dan pelaksanaan dari pengelolaan program pengajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Hoban, manajemen pembelajaran ini mencakup saling hubungan berbagai peristiwa, tidak hanya seluruh peristiwa pembelajaran, tapi juga faktor logistik, sosiologis, dan juga ekonomis. Nah, mungkin untuk yang Hoban ini, selain daripada faktor internal, ada juga faktor eksternal yang nantinya akan berefek pada manajemen pembelajaran itu seperti apa. Oke, nah yang selanjutnya ini ada tujuan manajemen pembelajaran. Apa sih tujuan daripada manajemen pembelajaran ini? Menurut Dindin Kurniawan pada tahun 2013, pertama yaitu agar terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, seperti yang kita tahu ya, pembelajaran hari ini tuh siswa lebih banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran, yang artinya siswa dituntut lebih aktif daripada guru tersebut. Selanjutnya ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya. Pada saat proses pembelajaran, ketika siswa aktif, tentunya dia akan menemukan, saya sepertinya mahir di bidang ini atau di bidang lain gitu.
Selanjutnya, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tentunya ini kembali lagi kepada tujuan dan juga visi dan misi lembaga tersebut. Yang selanjutnya, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Nah, ini guru-guru juga perlu dan penting diharuskan paham bagaimana administrasi yang harus mereka penuhi dan juga teori-teori seperti apa sih agar pembelajaran itu lebih baik, agar pembelajaran itu efektif dan efisien. Yang terakhir ada teratasinya masalah mutu pendidikan. Oke, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip manajemen pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip ini yang tentunya nanti akan membantu atau mengarahkan kepada tujuan manajemen pembelajaran itu seperti apa. Menurut Rahman dan Sofwan pada tahun 2012 ada 5 prinsip. Yang pertama produktivitas, demokratisasi, kooperatif, dan yang keempatnya efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir mengarahkan pada visi, misi, dan juga tujuan. Oke, nah di pembahasan terakhir ini kita membahas tentang pelaksanaan manajemen pembelajaran. Menurut Widyawanti ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Di mana planning ini dalam manajemen adalah ciptaan manusia tentunya ya, itu karena prosesnya gitu kan, prosesnya tentunya diciptakan oleh manusia. Selanjutnya ini ada organizing, di mana nantinya mengatur unsur-unsur manusia ini seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa. Selanjutnya, actuating adalah proses menggerakkan manusia atau anggota organisasi. Nah, actuating ini nantinya bagaimana leader atau misalnya guru tersebut mengarahkan kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang baik. Selanjutnya ini ada controlling agar pelaksanaan manajemen manusia selalu bisa meningkatkan daripada kualitas itu tersendiri. Nah, demikian mungkin pembahasan hari ini tentang manajemen pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time.